pada saat kita berolahraga di tempat umum, sebaiknya kita lakukan jaga jarak ya. Misalkan kita dengan rekan atau dengan siapapun ketika berolahraga di tempat umum, itu ada jarak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan webinar Sharing is Caring Telkom Group yang ke-41 dengan judul Aturan dan Ragam Kekeliruan Olahraga di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Untuk kegiatan webinar kali ini, narasumbernya adalah Ulantri dan Meishanda Ilyas Kusuma. Nah, mereka berdua ini adalah instruktur dari Regional Jawa Barat. Oke, mungkin sebelum mulai, saya mau menyampaikan sedikit aturan terkait tata laksana webinar kali ini. Untuk materi diberikan kurang lebih selama 20 menit oleh narasumber. Lalu nanti untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom Q&A atau bisa klik raise hand juga. Nanti akan diberikan kesempatan bertanya untuk bertanya secara live. Dan mungkin bagi yang sudah rutin mengikuti webinar ini, diharapkan juga Bapak Ibu bisa download link aja, mana tahu nanti beruntung untuk mendapatkan souvenir dari kita, voucher dari kita, voucher link aja, dan juga diharapkan nomor yang didaftarkan itu adalah nomor yang sudah register dengan link ajanya juga gitu, jangan sampai salah-salah nomor dan akhirnya nggak keterima deh hadiahnya, terus yang terima orang lain. Gitu. Oke, baiklah. Itu yang dapat disampaikan. Silahkan dari narasumber bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Teh Ami atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Perkenalkan, kami instruktur dari Yakes Regional Jawa Barat. Sendiri Ulantri dan saya ditemani oleh Kang Meishanda Ilyas Kusuma. Bisa dipanggilnya Mei, tapi biasanya dipanggilnya Kang Ilyas ya. Jadi takutnya gitu, jadi kakaknya Upin Ipin ya, gitu ya. Ya, oke, kita langsung aja ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, dalam kesempatan sharing webinar hari ini, kami akan memberikan sharing atau tips tentang aturan dan ragam kekeliruan olahraga di masa adaptasi kebiasaan baru. Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi AKB itu adalah new normal ya, tapi sekarang kebanyakan dari masyarakat itu menghapus kata new-nya, jadi hanya normalnya aja gitu ya, sehingga di sini pemerintah juga mengganti istilah tersebut menjadi adaptasi kebiasaan baru. Baik, untuk sesi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Kang Ilyas, silakan waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah corona yang sedang melanda negara tercinta Indonesia. Baik, dalam kesempatan ini kami akan berbagi mengenai aturan dan ragam kekeliruan olahraga di masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi di sini kita akan membahas mengenai aturan dan ragam kekeliruan olahraga di masa adaptasi kebiasaan baru. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih hubungan olahraga ini terhadap di masa pandemi corona ini atau di masa pandemi COVID-19 ini, serta seperti apa sih harusnya olahraga di saat pandemi, lalu ada kekeliruan terkait dengan olahraga di saat masa pandemi. Nah, di sini jadi ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu peranan olahraga di masa AKB, lalu ada aturan dan dosis olahraga, serta ada kekeliruan olahraga di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih olahraga atau peran olahraga di masa adaptasi kebiasaan baru? Sudah banyak tagline atau di media massa terkait
dampak atau manfaat dari olahraga untuk mempersiapkan atau menjalani di saat masa pandemi ini. Sehingga harapannya ketika kita berolahraga, tujuannya itu adalah mendapatkan kesehatan atau mendapatkan manfaat dari olahraga ini adalah kesehatan terhadap tubuh, sehingga kita bisa meminimalisir faktor risiko terjadinya atau terpapar virus COVID-19 ini. Jadi bisa dikatakan seperti ini, olahraga ini diperlukan ya untuk tubuh supaya tubuh kita menjadi kuat, menjadi sehat gitu. Lalu kita kan sudah dianjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, lalu membawa hand sanitizer, diperkuat lagi ditambah dengan menggunakan face shield ketika kita akan berkeluar atau akan menjalin aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Sama halnya seperti kita tentara ya, tentara atau militer yang sudah membawa senjata, yang sudah membawa perlengkapan atau helmnya, membawa armor ke medan perang, tapi tanpa dibekali dengan latihan fisik ataupun dengan latihan keterampilan tertentu gitu. Jadi si tentara ini dilepaskan begitu saja, sehingga ketika berperang ya, ibaratnya berperang, itu baru jalan 10 meter atau berlari 10 meter itu sudah kecapean gitu, sudah terengah-engah gitu. Ada musuh pun bukannya diserang gitu, malah dia sibuk untuk memulihkan tubuhnya karena tidak adanya kemampuan tubuh atau kualitas tubuh atau fisiknya itu tidak dilatih gitu. Sama halnya seperti kita pada saat ini. Ketika kita beraktivitas di luar rumah, kita tidak tahu ada atau tidaknya virus corona ini karena virus corona ini adalah makhluk halus ya. Jadi tidak kasat mata. Jadi harus dilihat mungkin melalui teknologi tertentu sehingga kita harus mempersiapkan diri. Contohnya tadi sudah memakai masker, bisa menggunakan face shield, lalu membawa hand sanitizer. Nah, ditambah kita perkuat dari sistem tubuh kita tersendiri. Dari tubuh kita sendiri harus dilatih. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu kuat sehingga meminimalisir faktor resiko terjadinya atau terpaparnya virus corona ini. Lalu, nah bagaimana sih adaptasinya atau olahraga di adaptasi kebiasaan baru ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Lanjut. Nah, ketika kita berolahraga, pemerintah pun sudah memberikan atau mengeluarkan aturan melalui gugus tugas COVID-19 ya. Jadi pemerintah telah memberikan aturan main terkait bagaimana sih kita untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga di tempat umum. Lalu yang pertama ini adalah sebaiknya tidak melibatkan perpindahan tempat terlalu sering. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus disarankan tidak berpindah tempat terlalu sering? Karena ketika kita berolahraga di tempat umum, kita dapat melihat situasi atau kondisi tempat yang akan kita jadikan tempat olahraga. Apakah amankah untuk kita beraktivitas di tempat tersebut, ataukah ada misalkan paparan atau droplet atau adapun faktor-faktor resiko yang lebih terpaparnya virus corona ini, kita harus menilai sehingga disarankan untuk tidak sering melakukan perpindahan tempat. Lanjut. Yang kedua, bisa dilakukan sejajar dengan orang lain dengan jarak minimal 2 meter. Jadi pada saat kita berolahraga di tempat umum, sebaiknya kita lakukan jaga jarak ya. Misalkan kita dengan rekan atau dengan siapapun ketika berolahraga di tempat umum, itu ada jarak. Ada jarak yang memisahkan ya, antara misalkan saya dengan Pak Ulan gitu, ada jarak ini gitu. Nah, sehingga harapannya kita meminimalisir faktor risiko dari corona ini, karena corona ini kan disebutkan atau bisa menular melalui droplet atau dari air liur gitu ya. Nah, sehingga dengan jarak 2 meter itu sudah aman kita. Oke, lanjut. Ini yang ketiga adalah untuk jalan kaki minimal 5 meter dengan orang lain. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas olahraga jalan ya, di lintasan misalkan, di lintasan atau di trek berlari atau berjalan, itu harapannya dari pemerintah itu disarankan untuk ada jarak dengan orang lain itu sekitar 5 meter.
Jadi tidak berdekatan. Jadi ada jarak 5 meter. Supaya apa? Karena ketika kita berjalan, itu pasti suhu tubuh meningkat, lalu ada cairan yang keluar dari tubuh, sehingga ketika ada jarak 5 meter, harapannya kita akan safety atau lebih aman gitu, dalam melakukan aktivitas olahraga berjalan. Oke. Yang keempat adalah olahraga jogging ya. Olahraga jogging atau lari itu minimal dengan orang lain itu ada sekitar 10 meter. Kalau tadi berjalan itu kan 5 meter ya. Nah, kalau untuk berlari itu 10 meter untuk jarak dari satu orang ke orang lain. Sama sama juga karena ketika kita berlari otomatis ada kecepatan ya. Otomatis ada kecepatan dan ada pun faktor risiko yang lainnya seperti hembusan angin. Nah, harapannya kan kita tidak tahu orang yang berada di sekitar kita itu apakah dia ini positif atau negatif karena kan akhir-akhir ini banyak yang orang tanpa gejala. Nah, hal tersebut yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lengah. Jadi sehingga ketika kita berolahraga pun kita harus jaga jarak supaya aman gitu. Lalu untuk olahraga lari ya ini sekitar 10 meter. Kalau tadi jalan 5 meter, kalau lari 10 meter, 2 kali lipat dari olahraga jalan. Lanjut. Nah, bersepeda nih, karena akhir-akhir ini ketika masa pandemi corona ini di masyarakat sekarang lagi booming yang namanya bersepeda. Di setiap di pagi hari, atau sore hari, di akhir pekan, atau di hari biasa pun orang-orang sekarang lebih berminat atau lebih minat pada olahraga bersepeda. Nah, ketika kita akan menjalankan atau memilih olahraga bersepeda, mohon maaf, bersepeda, kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu bersepeda berkelompok wajib menjaga jarak minimal 20 meter dengan yang lainnya. Jadi ketika nanti Bapak, Ibu, atau rekan-rekan akan melakukan aktivitas bersepeda, itu diharapkan ada jaga jarak. Karena faktor resikonya pun besar ini. Kenapa? Karena kan pertama kita tidak tahu orang yang ada di sekitar kita ini eh, memiliki atau orang tanpa gejalakah atau seperti apa ya kita kan tidak tahu gitu. Jadi kita hanya bisa mengantisipasi. Dengan cara apa? Dengan kalau misalnya bersepeda itu dengan jarak 20 meter. Supaya apa? Karena ketika bersepeda itu sama halnya dengan berlari ada faktor eksternal seperti dari hembusan angin gitu. Sehingga kita ketika bersepeda seringkali kan tidak sadar ketika melakukan aktivitas sepeda lalu kita tanpa sadar kita meludah karena kan di Indonesia terkadang kesadaran diri itu agak minim ya sehingga tidak memperhatikan orang di sekitarnya sehingga kita kalau misalnya bersepeda meludah atau dimanapun gitu sehingga takutnya ludah ini terbawa oleh angin lalu bisa mengenai orang yang di belakang kita. Nah seperti itu. Kalau dengan jarak 20 meter itu relatif sangat aman sehingga si droplet itu mudah langsung jatuh walaupun dengan kecepatan sepeda ya relatif sedang atau ya minimal lah gitu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat gitu. Lalu yang keenam adalah setelah olahraga, segera cuci tangan, mandi, ganti pakaian, dan juga bersihkan alat olahraga, tas, handphone, kacamata dengan cairan disinfektan. Artinya, ketika kita sudah berolahraga, lalu segera kita cuci tangan kita menggunakan disinfektan misalkan ataupun dengan air mengalir menggunakan sabun itu jauh lebih baik. Jadi minimalnya ketika kita berolahraga selalu sedia disinfektan di saku kita gitu, atau di perlengkapan yang kita bawa supaya ketika kita sudah selesai kita dapat langsung membersihkan lengan kita, tangan kita gitu ataupun barang-barang bawaan kita dengan disinfektan supaya meminimalisir terjadinya resiko paparnya virus COVID-19 ini. Lalu, nah ini, tadi kan kita pada saat awal berbicara mengenai bagaimana sih cara kita berolahraga. Nah, yang menjadi faktor utama atau kita menjadi perhatian kita adalah tetapkan dulu pertama itu tujuan. Tujuan kita ingin berolahraga itu untuk apa sih? Nah, itu tetapkan tujuan. Terus kita tetap tujuan,
Lalu pilih cabang olahraga apa sih yang kita laksanakan. Jadi cabang olahraganya mau berjalan, mau jogging, bersepeda. Nah, itu disesuaikan dengan pasien masing-masing. Lalu di sini kita masukkan dosisnya. Itu ada rumus FITEP. F ini F ini bisa disebutnya dengan frekuensi. Jadi ketika sudah menentukan tujuan, lalu frekuensinya ini kita dalam 1 minggu ini berapa kali sih? Nah, sumber yang saya gunakan adalah dari guru besar ilmu faal olahraga, yaitu dari Prof. Santoso. Itu menyarankan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Akan tetapi untuk orang yang baru akan memulai olahraga, itu misalkan, oh saya kalau 3 kali dalam seminggu masih tidak mampu nih, gimana? Jangan berkecil hati. Misalkan baru mulai nih, 1 kali dalam seminggu itu cukup. Lalu nanti akan bertahap, karena tubuh ini akan beradaptasi ketika misalkan seminggu 1 kali, dirasa sudah enak, oh ternyata lagi nih, 1 kali dalam seminggu ini kurang cukup, misalkan minggu 2 kali, nanti semakin hari bertambah, itu nanti frekuensinya akan meningkat. Nanti setelah sudah mulai terbiasa, itu disarankan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Lalu yang kedua I ini adalah intensitas. Nah, intensitas ini berkaitan terhadap beban yang akan dilatihkan atau yang akan dilaksanakan dalam aktivitas fisik olahraga. Intensitas ini yang kami gunakan itu dari Prof. Santoso, yaitu 65% sampai 80% denyut nadi maksimal. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari 220 dikurangin usia, lalu dikonversikan 65%-nya berapa, 80%-nya itu berapa. Jadi dosis masing-masing orang itu berbeda, tergantung dari usia dan kemampuan. Jadi jangan sampai misalkan saya usianya 60 tahun, kalau dari saya mau disamain dengan Mbak Wulan yang misalkan 24 tahun ya. Nah, 21 tahun gitu. Jadi jangan sampai yang 60 tahun tapi menggunakan dosis olahraga Mbak Wulan gitu. Nah, itu kurang tepat gitu. Jadi sesuaikan dengan usia. Konversikan 65% berapa, 80%-nya berapa. Lalu yang ketiga adalah T. Nah, T yang pertama ini, T ini untuk olahraga kesehatan itu sekitar 10 sampai 30 menit. Sudah banyak dibahas ya. Kenapa sih kok 10 sampai 30 menit? Nah, untuk yang hanya mencapai tujuannya saya ingin sehat sih, saya ingin maintenance, ingin sehat, itu sebenarnya 10 sampai 30 menit pun itu sudah cukup. Jangan sampai berlebihan, karena kan tujuannya untuk sehat. Misalkan untuk sehat aja 30 menit cukup, kenapa yang harus yang 60 menit? Balik lagi tergantung dari tujuan. Kalau tujuannya untuk kesehatan, direkomendasikannya yaitu 10 sampai 30 menit. Lalu yang kedua yaitu tipe. Yang kedua ini adalah tipe. Jadi tipe ini ada yang aerobik dan anaerobik. Jadi harus dibedakan antara aerobik dan anaerobik. Seringkali kita kalau misalkan ada kata aerobik pasti teringatnya kepada senam ya, senam aerobik. Betul. Jadi senam ini adalah termasuk olahraga aerobik. Olahraga aerobik ini adalah olahraga yang meningkatkan derajat sehat dinamis atau untuk kardiorespiratori. Kalau anaerobik ini lebih kepada kekuatan otot, fleksibilitas, daya tahan otot. Jadi nanti dipilih nih, oh saya hari ini mau olahraga. Olahraganya misalkan yang mau saya akan latihkan itu kardiovaskular, berarti olahraganya aerobik. Nanti sesuaikan kembali ke intensitas. Intensitasnya kita usia berapa nih? Sesuaikan. Lalu waktunya kita sesuaikan juga, saya merencana hari ini akan berlatih misalkan 10 menit. Sesuaikan kembali. Jadi ketika kita sudah menetapkan tujuan kita sudah tetapkan, lalu masukkan ke rumus FITT ini. Jangan sampai kita tidak tepat sasaran. Kita hanya niatnya untuk sehat, kita olahraga atau dosisnya tidak tepat, yang tujuannya ingin sehat malah berdampak terbalik misalkan. Jadi ada risiko terjadinya cedera itu lebih dapat kita ini gitu ya. Karena apa? Kita tidak tepat dalam menjalankan dosis olahraga. Jadi untuk Bapak Ibu ketika akan berniat berolahraga, yang pertama harus
tekankan adalah tujuan. Setelah dari tujuan, itu langsung masukkan SITT ini. Lalu jalankan protokoler kesehatan yang telah diputuskan oleh pemerintah ya, yang tadi saya sudah bahas seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah keperluan olahraga di masa pandemi akan dibahas oleh rekan saya yang sudah tidak sabar ingin memberikan eh, ilmunya karena banyak sekali nih ilmu dari Mbak Ulan ini. Oke, saya serahkan kepada Mbak Ulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kang Ilyas. Aduh, saya jadi gimana ya dibilang. Ya, eh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan berolahraga di masa pandemi. Nah, ini saya ambil ada 4 poin nantinya. Yang pertama yaitu melewati tahapan olahraga. Nah, ini biasanya banyak ditemukan ya pada masyarakat pada umumnya ya. Kadang kita mau berolahraga langsung ke latihan inti gitu, atau ada yang pendinginannya aja, ada yang pemanasannya aja gitu kan ya. Nah, ini adalah beberapa tahapan latihan olahraga yang perlu dilakukan oleh kita yang akan melakukan olahraga. Kenapa kita perlu melakukan tahapan olahraga? Hal itu agar hal ini agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada otot dan sendi. Selain itu juga dapat meningkatkan fleksibilitas pada otot ya. Nah, tahapan olahraga itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada pemanasan, bertujuan untuk menyiapkan otot untuk menerima latihan yang lebih berat lagi, gitu kan. Jadi saat pertama kita akan melakukan latihan atau akan berolahraga, kondisi tubuh kita itu berada dalam tahapan yang santai atau yang belum terlatih gitu ya, sehingga perlu dilakukan tahapan pemanasan. Hal ini agar kita terhindar dari terkenanya cedera ya. Kadang kalau kita langsung latihan inti aja gitu tanpa pemanasan, otot belum siap, lalu tendon dan ligamen juga belum siap ya, sehingga ini bisa mempengaruhi ke arah rentan terkena cedera. Selanjutnya bisa menyebabkan pegal-pegal. Pegal-pegal biasanya terjadi ketika kita melewati atau melewatkan tahapan pendinginan. Jadi ketika kita setelah latihan yang intens gitu ya, lalu apabila melewati pendinginan itu ada tahapan relaksasi yang tidak terselesaikan gitu. Nah, jadi tahapan dalam latihan itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat di sini ada ini garis. Bayangkan aja garis ini kayak jembatan. Ya, kalau Ibu dan Bapak sekalian pernah melewati jembatan gitu ya, pasti kan ada naik dulu ya, ada tanjakan dulu gitu kan, tanjakan. Nah, anggap aja tanjakan ini pemanasan untuk menaikkan suhu tubuh gitu, untuk menyiapkan otot-otot dalam berlatih. Lalu di sini ketika udah nanjak kan biasanya kalau di jembatan itu santai ya, ada gerinjal-gerinjal sedikit juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ada di tahap latihan inti. Nah, setelah nanjak terus stagnan di sini, pasti ada turunnya gitu ya. Yang namanya jembatan itu pasti ada naik dan ada turunnya. Nah, turunnya itu anggap aja di sini pendinginan gitu ya. Jadi biar otot lebih rileks lagi, terhindar dari muscle soreness gitu, terhindar dari pegal dan kita lebih siap lagi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, next. Nah, kekeliruan olahraga di masa pandemi yang kedua adalah olahraga yang berlebihan. Ini akan berhubungan dengan imunitas tubuh ya. Apabila kita melihat kurva, ini ada kurvanya namanya kurva J. Kurva J yang diambil dari The Cameron pada tahun 2014. Nah, yang di bawah ini ada jumlah dan intensitas dari latihan. Itu ada sedentary, moderate, dan very high. Lalu yang di sampingnya itu risiko terkenanya infeksi ya. Itu ada below average, ada average, dan above average. Nah, yang berwarna hijau ini ada moderate dan average. Moderate dan average itu ternyata
ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas yang moderate atau sedang, ternyata risiko terkena infeksinya itu sedang ya ini. Tapi apabila kita melakukan latihan yang sangat tinggi, maka di sini risiko terkena infeksinya juga sangat tinggi. Nah, ini makanya sangat tidak direkomendasikan melakukan olahraga dengan high intensity karena dapat menyebabkan risiko terpapar infeksi yang lebih tinggi. Jadi contohnya gini Kang Yuli, ketika kita berolahraga ya, indikasi kelelahan itu seperti apa gitu kan ya? Ketika kita berolahraga lalu kayak ngomongnya tuh kayak kamu lagi apa? Wah, udah. Itu harus diturunin latihannya ya. Intensitasnya harus diturunin karena biasanya ketika ngomongnya udah ngah gitu, intensitasnya udah tinggi. Nah, biasanya ketika latihan dengan high intensity juga ini akan mengsekresikan hormon kortisol yang berlebihan. Nah, kan ada detak jantungnya yang berlebihan gitu ya, sehingga hormon kortisol juga yang akan disekresikan. Tapi apabila kita melakukan latihan dengan intensitas yang sedang, nah ini latihan yang direkomendasikan untuk kita yang bertujuan untuk melakukan olahraga dengan intensitas sedang karena dapat memiliki risiko terpapar infeksi yang lebih rendah. Ya, intensitas sedang itu ada di mana? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Ilyas ya, dengan intensitas 65 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Contohnya seperti apa gitu kan, ketika kita sedang berjalan atau jalan cepat kita masih bisa nyanyi sepanjang jalan kenangan kayak gitu ya, masih bisa nyanyi kayak gitu kan, itu masuknya ke intensitas sedang gitu. Ya, di situ juga ternyata bisa mensekresikan hormon endorfin yang lebih banyak. Jadi memang segala sesuatunya juga apabila kita melakukan yang berlebihan itu tidak baik ya. Begitupun dengan olahraga. Apabila berolahraga dengan berlebihan itu tidak baik juga. Jadi alangkah baiknya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang akan melakukan olahraga dengan tujuan kesehatan itu melakukan olahraga dengan intensitas sedang. Oke. Selanjutnya adalah kekeliruan olahraga di masa pandemi, yaitu gerakan yang kurang tepat. Ya. Jadi memang selama masa pandemik ini olahraga di rumah atau olahraga hashtag di rumah aja gitu ya, itu sangat dianjurkan. Karena apa? Saat kita berolahraga di rumah, kita bisa berolahraga dengan keluarga, kita bisa berolahraga dengan nyaman gitu ya, dengan aman dari terkenanya paparan COVID gitu kan. Sehingga memang olahraga di rumah sangat dianjurkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah gerakan yang akan kita lakukan saat melakukan olahraga. Kenapa gerakan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan? Karena apabila gerakan yang dilakukan kurang tepat, itu bisa menyebabkan cedera, ya. Bisa juga ototnya jadi tidak fleksibel atau kaku gitu ya. Otot yang tidak fleksibel tuh kalau Ibu dan Bapak sekalian pernah melihat ada orang yang badannya besar gitu ya, tapi jalannya kayak yang aneh ya, maaf gitu ya, ya jalannya kayak yang aneh. Itu mungkin karena gerakannya yang dilakukannya kurang tepat, sehingga ototnya jadi kaku. Ya. Terus ada sasaran otot yang tidak terlatih. Jadi maksud kata mau latihannya latihan otot perut gitu, tapi ternyata kalau gerakannya salah akhirnya jadi latihan otot di bahu gitu ya. Nah ini kita lihat beberapa contoh gerakan saat melakukan yang di checklist hijau ini adalah gerakan yang benar. Apabila kita analisis, ini sepertinya perutnya dikencengin ya, otot perutnya dikencengin sehingga badannya jadi tegap, lalu gerakannya pun maksimal gitu kan, ini gerakan bicep. Nah, tapi kalau yang disilang lihat perutnya nggak dikencengin, sehingga jadi maju ke depan gitu ya, maju ke depan, sehingga kalau kita bisa lihat di sini latihannya lebih ke latihan pinggang atau lebih ke latihan bicepnya gitu. Nah, ini juga latihan plank. Nah, ini gerakan plank yang benar yang paling bawah. Kalau kita lihat perutnya kenceng juga, tangannya posisinya benar. Nah, ini perutnya turun ke bawah.
otot mana yang akan dilatih? Ataukah otot perutnya tetap terlatih? Ataukah dominan di otot pundaknya di sini ya? Nah, lalu ini juga untuk gerakan half squat gitu. Ini ada yang checklist itu yang benar, jadi si lututnya itu tidak melebihi ujung kaki ya, ujung jari gitu. Nah, badannya tegap. Tapi kalau yang di checklist ini ternyata badannya condong ke depan, lututnya melebihi ujung jari. Nah, ini apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau sering ya, ini bisa mempengaruhi ke ligamen dan tendonnya, mempengaruhi ke persendiannya. Sehingga untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih melakukan olahraga di rumah gitu kan, atau latihan untuk mandiri ya, disarankan apabila punya cermin berolahraga di depan cermin. Jadi sebenarnya kalau orang yang berolahraga di depan cermin itu selain untuk bergaya ya gitu kan, tapi ini bisa untuk melihat oh gerakannya bener nggak ya gitu kan kayak gini. Nah lalu juga memilih referensi latihan yang tepat. Dan dimaksud dengan memilih referensi latihan yang tepat itu karena kita di sini melakukan di rumah atau bisa olahraga mandiri gitu kan. Jadi biasanya kita memilih untuk mencari referensi dari media sosial ya, dari YouTube, dari Instagram atau Twitter, FB gitu ya. Nah, namun di sini yang perlu ditekankan adalah mencari referensi latihan yang lebih tepat. Dari siapa yang melakukannya gitu kan? Sumbernya dari siapa yang membuat latihan ini, yang membuatnya siapa gitu. Kita perlu selektif di situ. Nah, jadi perlu tahu dulu narasumbernya siapa, lalu kita lihat nih geraknya yang apa yang benar. Ada beberapa contoh referensi yang baik kayak seperti bentuk-bentuk latihan atau senam-senam aerobik yang diadakan oleh Yakes Fitness Jabar itu ya. Ada di namanya di Yakes Jabar gitu atau ada di Yakes Telkom di YouTube. Bisa juga kalau Ibu dan Bapak sekalian pernah melihat muscle motion itu bagus ya. Lalu nah ini konsultasi sama instrukturnya. Jadi karena kan di Yakes itu setiap regional punya instrukturnya masing-masing ya. Nah, apabila Ibu dan Bapak sekalian punya referensi latihan atau yang ingin dikonsultasikan bisa diobrolkan dengan instrukturnya. Oh, ini dari sini bener nggak ya gitu kan? Cocok nggak ya buat tubuh kita gitu. Jadi memang balik lagi bahwa kemampuan kita itu berbeda dengan orang lain sehingga apabila kita mencari referensi dari orang lain juga harus mencari referensi yang sesuai dengan kemampuan. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu latihan tanpa rencana. Ya. Nah, ini juga bisa dianggap menjadi kekeliruan olahraga. Merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan itu sangat baik sekali ya. Karena apa? Ini akan berhadapan dengan antara tujuan dan hasil ya. Nah, apabila latihan tanpa rencana itu biasanya tujuan dan hasilnya kurang sesuai. Ya. Kita bisa lihat di sini ada gambar panahnya itu ke depan sini ya, tapi kakinya ke sini. Ini tuh panah kan tujuan ya, tujuan tapi prosesnya malah ke sini. Nah, makanya kita perlu memiliki suatu rencana dalam berlatih agar tujuan yang kita miliki itu mencapai hasil yang optimal ya, yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kalau ditanya umpamanya olahraganya mau kemana, mau olahraga biar apa, biar sehat, tapi melakukannya malah lari sprint gitu ya, atau waktunya lama di atas 2 jam, high intensity gitu kan. Kita harus flashback apakah ini akan mencapai ke hasilnya. Karena apabila kita balik lagi, olahraga itu memiliki manfaat dan risiko ya. Jadi manfaatnya memang banyak secara biopsikososial, tapi resikonya juga banyak apabila dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang kita miliki. Nah, kalau berbicara tentang tujuan dari olahraga, olahraga sendiri memiliki kalau menurut Sumardianto itu memiliki 4 tujuan. Ada olahraga prestasi, ada olahraga kesehatan, ada olahraga pendidikan, dan ada olahraga rekreasi.
yang dimana dari keempat olahraga itu memiliki goals-nya masing-masing. Kalau olahraga prestasi ya dilakukan oleh atlet biasanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin biar juara. Tapi apabila latihannya olahraga untuk kesehatan gitu, maka ya pencapaiannya adalah untuk mencapai kesehatan yang lebih baik atau mencapai sehat dinamis gitu ya. Apabila olahraga pendidikan itu biasanya ditemukan di sekolah-sekolahan ya. Tujuannya untuk memperkenalkan motorik gitu ya, gerak-gerak olahraga yang ada. Lalu olahraga rekreasi. Nah, selanjutnya apa yang direkomendasikan oleh kita untuk berolahraga? Yaitu, nah, paling tidak kita mempunyai catatan tersendiri ya. Jadi catatan untuk rencana latihan gitu. Rencana latihan ini bisa dibuat berdasarkan FITT yang tadi dijelaskan oleh Kang Ilyas ya. Jadi yang sebenarnya tadi nyambung gitu sama Kang Ilyas. Berdasarkan tujuannya yang dibikin berdasarkan FITT, frekuensi, intensity, time, and type. Nah, lalu selanjutnya kenapa kita harus memiliki rencana untuk berolahraga? Yang pertama manfaatnya yaitu sebagai panduan kita berolahraga. Jadi maksudnya apabila pemain ibu dan bapak sekalian memiliki rencana nih, saya akan berlatih seminggu 3 kali. Lalu waktunya itu dalam seminggu 3 kali itu masing-masing 20 menit. Nah, itu kan bisa menjadi panduan individual buat kita ya. Oh, kemarin aku latihan 20 menit, besok mau 20 menit lagi, atau besoknya lagi 20 menit lagi. Nah, lalu memberikan motivasi. Jadi apabila kita menuliskan bentuk-bentuk latihan atau merencanakan latihan tersebut, bisa memotivasi untuk diri kita sendiri. Oh ya, aku punya catatan latihan nih. Nanti selanjutnya mau latihan apa ya gitu kan. Nah, selanjutnya bisa memanfaatkan waktu secara efektif. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan latihan tertentu seperti kalau ingin menurunkan berat badan atau apa ya. Kalau olahraganya direncanakan atau diprogramkan dengan baik, maka ini bisa memberikan apa ya, menjadi waktunya lebih efektif lagi gitu kan ya. Nah, baik, sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kalau kita olahraga lari dengan jarak itu harus tetap memakai masker atau boleh tidak pakai masker? Baik, saya akan coba bantu jawab ya. Jadi pada saat berolahraga, Bapak Ibu akan ada dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mau menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Sudah dibahas di webinar sebelumnya bahwa ketika kita berolahraga, nah balik lagi, olahraga dengan intensitas yang akan kita pilih itu intensitasnya rendah, sedang, ataukah tinggi. Kalau misalkan intensitasnya rendah, lalu kita menilai di luaran di tempat kita berolahraga misalkan resiko terpapar COVID-19 ini besar misalkan, kita gunakan. Tetapi kalau misalkan kita rasa kita analisis, oh ini faktor resikonya ini rendah nih, kita tidak menggunakan masker. Menjadi masalah adalah ketika kita berolahraga dengan intensitas tinggi lalu menggunakan masker. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika kita olahraga intensitas tinggi, otomatis suhu tubuh kita meningkat, asupan oksigen yang kita hirup harus banyak, kita menggunakan masker, sehingga oksigen yang kita hirup ini akan sedikit terhambat, sehingga berpengaruh terhadap kondisi. Ya, berolahraga, ketika berolahraga itu maskernya disesuaikan dengan intensitas. Misalkan intensitas rendah itu disarankan tidak digunakan. Disarankan digunakan kalau misalkan intensitasnya rendah dan faktor risikonya misalkan kita nilai aman, itu silakan untuk digunakan. Apabila misalkan risikonya besar, oh ini banyak nih orang nih ya, di tempat olahraga yang akan digunakan, itu digunakan saja, tetapi intensitasnya itu harus rendah. Oke, lalu pertanyaan yang kedua nih, Bu Neni Tri Suparmi ya. Pertanyaannya adalah saat ada pandemi, saya senam sudah dengan Zoom atau senam ringan di rumah. Masalahnya sekarang lutut sedang bengkak karena rematik, latihan kocok
ya, ketika ada permasalahan di organ tubuh khususnya persendian, apalagi ini di lutut, ketika melakukan aktivitas senam itu pasti akan menitik beratkan kepada organ tubuh bagian bawah atau lower body. Nah, berat badan tubuh bisa dibayangkan, misalkan yang sehat saja yang tidak ada kendala apabila misalkan eh, latihan senam itu pasti akan menitik beratkan semuanya pada anggota lower body. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya ketika ada permasalahan di bagian anggota gerak khususnya di lutut. Nah, ibu seharusnya dapat memilih jenis olahraga yang akan dilaksanakan. Karena kalau misalkan dengan olahraga pocok-pocok atau khususnya senam, itu memberatkan persendian lutut khususnya ibu yang sedang mengalami gangguan gitu. Jadi olahraganya untuk yang mengalami gangguan di bagian persendian khususnya lutut, itu olahraga yang tidak menitik beratkan di bagian lower body. Misalkan olahraganya bagian upper body, bisa olahraga ibu sambil duduk, misalkan ada botol ataupun ada benda apapun bisa dilakukan. Contoh misalkan latihan olahraga bicep curl sambil duduk. Ini tidak akan mengganggu atau tidak akan berdampak pada lutut ibu. Misalkan olahraganya yang ingin sedikit agak menaikkan suhu tubuh, misalkan olahraganya misalkan ibu tetap ingin senam sambil duduk saja ibu. Sambil duduk gerakannya yang misalkan hanya tangan itu ibu ikuti. Tapi kalau misalkan sudah ada sambil berdiri ibu melaksanakan, itu dikhawatirkan akan memperparah eh, keadaan kondisi lutut ibu yang sedang sakit. Ada tambahan dari Mbak Ulan mungkin? Iya, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nini, memang benar yang dikatakan oleh Kang Ilyas. Jadi lebih baik kita melakukan latihan bagian upper ya, upper atau center gitu. Jadi bagian tengah sama bagian atasnya. Karena ketika kita memaksakan untuk melakukan gerakan pada bagian lower, itu bisa ya memang bisa memparah di keadaan lututnya itu ya gitu kan, persendiannya itu. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap aktif bergerak. Kita lakukan latihan bagian upper. Kita juga bisa melakukan dengan latihan stretching. Stretchingnya pelan-pelan ya. Jadi regangkan secara pelan-pelan. Jadi enggak ada hentakan gitu ya. Itu bisa untuk mempertahankan kualitas otot di bagian lowernya. Atau juga kalau memang ibu ingin melakukan gerakan untuk lutut, ya lakukan gerakan yang tanpa beban gitu, kayak sambil duduk lalu diangkat ke ujung kakinya aja gitu ya. Jadi hanya gerak-geraknya aja itu untuk melatih otot bagian quadricepsnya. Lalu mohon dibantu mungkin ada cara lain untuk menambahkan imun. Ya tetap aspek-aspek dalam kesehatan itu selain berolahraga juga kita harus tetap menjaga pola makan yang baik gitu ya, pola pikirnya juga, lalu istirahatnya juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya disarankan untuk ibu dengan keluhan lututnya yang seperti itu ya tetap melakukan aktivitas fisik semampunya. Lanjut guys. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Iso Panggihno. Selamat pagi, salam sehat dengan NIK 540995 dari Yogyakarta. Tanya dokter, mohon maaf Bapak kami bukan dokter tapi kami instruktur ya. Ya, bila ada satu yang tidak kita jalani dalam berolahraga, tidak pemanasan, asupan sebelum olahraga, olahraga berlebihan, teknik olahraga yang salah, tidak melakukan pendinginan, kurang istirahat. Apa yang akan diderita oleh si pelaksana olahraga tersebut? Iya. Kalau kita lihat ya di sini ada asupan beberapa asupan sebelum olahraga. Ya, mungkin di sini nanti akan terjadi beberapa gangguan ya gitu kan. Jadi seharusnya kita umpamanya di sini melakukan pendinginan gitu kan ya. Mungkin akan terjadinya pegal-pegal gitu ya. Jadi karena ototnya tidak direlaksasikan, kurang istirahat. Ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis juga, metabolisme tubuh juga. Lalu olahraga yang berlebihan apabila yang kita tidak jalani tapi ya kalau olahraga berlebihan memang baiknya tidak disarankan ya.
Lalu asupan sebelum olahraga mungkin maksudnya apa yang dilakukan ketika kita sebelum berolahraga itu nggak sarapan umpamanya ya. Nah, ya mungkin di situ nanti tubuh memerlukan ya sebenarnya saat kita akan olahraga itu tubuh kan memerlukan energi. Jadi ya akan ada energi yang tidak diolah gitu ya apabila kita tidak makan atau memberikan asupan sebelum olahraga. Apa yang akan diderita oleh si pelaksana olahraga? Tergantung oleh tubuh eh, bapaknya sendiri gitu kan. Apa yang lemah? Gitu kan mungkin saja ada organ-organ yang lemah. Jadi ya sebenarnya apabila kita tidak melakukan sesuatu yang kurang baik, maka akan memberikan faktor risiko penyakit ya. Jadi ya faktor risiko penyakit itu arahnya nanti ke kita akan terkena penyakit apa gitu kan. Nah mungkin Kang Ilyas ada tambahan. Baik, untuk sedikit menambahkan ya. Jadi tadi pertanyaan apa yang diderita oleh si pelaksana olahraga bila keenam item tersebut misalkan tidak kita jalani. Jadi pasti akan ada dampak ketika misalkan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Wulan tidak melakukan pemanasan. Terus yang nomor 2 yaitu asupan sebelum olahraga. Nah, untuk asupan sebelum olahraga ini tergantung dari tujuan. Ada kan tujuannya yang ingin diet atau ingin menurunkan berat badan gitu. Tapi karena kita akan melaksanakan aktivitas fisik di mana tubuh kita memerlukan energi, nah kita pilih sumber makanan energi yang akan kita makan. Misalkan sumber energinya seperti apa sih? Nah, yang cepat diserap oleh tubuh. Banyak sekali jenis makanan yang cepat diserap oleh tubuh. Nah, itu kita pilih supaya ketika kita beraktivitas fisik olahraga, kita energi kita gitu kita terpenuhi gitu supaya tidak terjadinya resiko yang kita inginkan gitu. Jadi dampaknya pasti akan berkaitan ini seluruh ini pasti akan dirasakan apabila misalkan kayak tadi misalkan olahraga berlebihan itu pasti akan ada dampak terhadap tubuh. Jadi tadi sudah dijelaskan dalam pembahasan olahraga dengan intensitas yang itu 65% sampai 80%. Lalu istirahatnya juga dipenuhi, asupan energinya juga dipenuhi, dan tekniknya pun harus benar supaya manfaat dari olahraga ini bisa kita rasakan seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Intan Imastuti, pertanyaan itu maaf, definisi intensitas tadi, misal orang usia 20 tahun berarti 65% dikali 200 sama dengan 30. 130 itu didefinisikan bagaimana? Nah, jadi setelah dikonversikan 65%, didapat hasil yaitu 130 ya. Nah, 130 ini mengindikasikan bahwa Ibu Intan dapat sudah kalau misalkan udah masuk zona 130 detik itu dari denyut nadi ya. Denyut nadi kita sebelum olahraga itu dicek dulu denyut nadinya sebelum olahraga. Misalkan saya atau Ibu Intan mau olahraga, denyut nadinya bisa di pergelangan tangan, bisa di leher ya, itu dihitung. Nah, selama 1 menit itu berapa sih denyut nadinya? Misalkan Ibu Intan 70 denyut nadi per menit. Nah, ketika sudah pemanasan, terus Bu Intan masuk ke latihan inti, ternyata denyut nadinya itu di angka 130, berarti itu sudah pas. Berarti rentang 65%. Hingga mau ditingkatkan sampai ke 80% yang dianjurkan. Jadi 80%-nya berapa misalkan. Jadi rentangnya dari 130 sampai ke konversi dari 80%-nya. Wah, seperti itu. Kalau 80% itu di Bu Intan itu di 160. Jadi 130 denyut nadi per menit sampai 160 denyut nadi per menit. Itu yang direkomendasikan. Boleh mau menambahkan? Ya, untuk Mbak Intan ya, mungkin di sini intensitas latihan dalam ranah olahraga kesehatan ya sih ya, kita ambilnya 65% sampai 80%. Jadi yang sebenarnya denyut nadi itu kan ada beberapa bagian ya, ada denyut nadi istirahat gitu ya, ada denyut nadi latihan gitu ya. Nah, 65% itu merupakan denyut nadi latihan. Jadi ini yang membedakan ya sebenarnya ini yang membedakan antara olahraga dan aktivitas biasa gitu ya atau non exercise physical activity ya NEPA ya dengan rutinitas. Jadi yang sebenarnya olahraga itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan satu tingkat dari rutinitas sehari-hari. Nah, ini yang membedakan adanya intensitas dari
65 sampai 80%. Nah, berarti 65%-nya itu kan 130 sampai 80%, 80%-nya 160. Nah, disitulah zona latihan untuk Teh Intan melakukan olahraga. Jadi kalau bisa apabila udah masuk ke 130 atau bisa sampai 80%-nya 160 dijaga ya di situ ya. Jadi zona latihannya tuh ada di range itu gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 80%. Karena ya itu tadi kalau kita balik lagi ke materi bahwa akan memberikan faktor-faktor risiko yang kurang baik gitu. Paling gitu Kang Ilya. Selanjutnya pertanyaan dari Pamundi Harwini. Sebagai pemandu senam harus berpindah tempat dalam seminggu ada 5 tempat. Bagaimana harus bersikap kepada peserta senam yang berbeda? Nah, maksudnya ini bersikap gimana ya gitu. Sebagai pemandu senam harus berpindah tempat dalam seminggu ada 5 tempat. Bagaimana harus bersikap kepada peserta senam yang berbeda? Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan COVID yang tadi dijelaskan oleh Kang Ilyas ya. Jadi kalau Bapak kalau Bapak merupakan pemandu senam gitu kan, kalau dalam 1 minggu 5 kali berarti kan 5 tempat gitu, berarti ada kemungkinan melakukan senamnya 5 kali ya gitu kan. Nah, kalau bisa Bapak tetap melakukan protokol kesehatan yang tadi dijelaskan oleh Kang Ilyas gitu. Jadi apabila habis memandu senam gitu, pulang ke rumah kalau bisa ya disemprot dulu bajunya dengan disinfektan itu sebelum masuk ke rumah ya, disemprot dulu dengan disinfektan. Lalu kalau bisa membersihkan peralatan-peralatan dari luar itu dan peralatannya kalau bisa disimpan di luar gitu ya. Jadi jangan sampai masuk ke dalam rumah gitu. Nah, itu untuk antisipasi biar tidak terkena COVID-19. Mungkin Kang Yes ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik, kepada Ibu Mundi ya sebagai pemandu senam, tetap Ibu disarankan untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah persiapannya. Jadi intinya ketika Ibu berpindah tempat dari tempat A ke tempat B, tetap Ibu harus peduli juga terhadap diri sendiri dan orang lain. Ibu menilai, oh di sini tempatnya aman gak nih misalkan. Setelah itu Ibu juga harus mengatur jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Misalkan pada saat sebelum pandemi ini, misalkan jaraknya hanya misalkan 2 meter nih, misalkan walaupun itu udah sesuai aturan ya. Tetapi karena ini di masa pandemi ini kita tidak tahu apakah ada atau tidaknya di lingkungan tersebut jaraknya agak diperlebar kembali supaya lebih aman juga terhadap ibu maupun peserta senam yang dipandu seperti itu ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugito. Pertanyaannya adalah olahraga kesehatan sebaiknya 10 sampai 30 menit. Yoga dan senam daring yakes bisa selama 60 menit. Apakah sebaiknya kita berhenti setelah senam 30 menit? Nah, jadi untuk yang daring di yakes ini itu sekitar 45 menit. Itu pun sudah terbagi dari pemanasan dan pendinginan. Latihan intinya itu sekitar 30 menit. Jadi misalkan nih, untuk pemula, jadi 10 sampai 30 menit ini kita terapkan untuk pemula. Apabila misalkan yang sudah terbiasa latihan dengan durasi di atas 30 menit, silakan dilaksanakan atau dilanjutkan. Tetapi untuk olahraga kesehatan itu disarankan 10 sampai 30 menit. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Sugito ini, sebaiknya kita berhenti setelah senam 30 menit, lanjutkan saja Bapak sampai durasinya. Kalau misalkan 30 menit berarti ada tahapan olahraga yang tidak dilakukan oleh Bapak. Karena sesuai dengan aturan yaitu pasti 45 menit itu misalkan sudah dengan pendinginan. Kalau misalkan Bapak berhenti di 30 menit mungkin itu ada di posisi latihan inti dan Bapak tidak melaksanakan aktivitas pendinginan dan itu tidak disarankan karena tadi timbulnya resiko terjadinya cedera ataupun misalkan pegal-pegal. Nah, itu Bapak. Jadi sarannya lanjutkan saja. Yang untuk 10 sampai 30 menit ini untuk orang yang akan mau melaksanakan olahraga di tahap awal, misalkan orang pemula nih, coba dulu 10 menit, nanti berlanjut lagi 15 menit. Nanti misalkan sudah 15 menit ini udah enak badan,
Karena tubuh ini kan pandai untuk beradaptasi, naikkan lagi seperti itu. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh olahraga tadi kata Mbak Ulan tidak berlebihan, baik dari durasi maupun dari frekuensi ataupun dari intensitas seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Ulan. Dari Firdaus Rija izin bertanya, adakah Bapak ya Pak Firdaus Hijayah izin bertanya, apakah batas usia untuk olahraga seperti tenis lapangan, tenis meja, bersepeda dan bagaimana aturannya di setiap olahraga tersebut? Untuk batasan usia, nah misalkan kalau tenis nih, karena tenis lapang, tenis meja untuk orang yang lanjut usia ya, itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena yang pertama, kalau tenis lapang dan tenis meja ini pasti ada unsur kompetitif di dalamnya. Nah, unsur kompetitif ini pasti akan menimbulkan adrenalin. Nah, ketika adrenalin meningkat, kalau misalnya kita masih bisa mentolerir, kalau tidak mentolerir nanti hormon kortisol. Nah, itu yang menjadi permasalahan tuh di situ, Bapak. Yang awalnya mainnya hanya biasa ya, mulai misalkan saya kan dia udah 65 tahun, bulan ya. Nah, ketika pelatihan tenis meja, misalkan awalnya saya dengan baulan biasa saja, gitu, biasa main enak. Tapi lama-kelamaan saya mainkan nih bolanya. Ke sana misalkan baulan ngambil bola itu sambil wah tersungkur misalkan. Gimana? Sayanya ketawa. Baulan pasti akan ada rasa wah saya ini dijahilin nih, ngebalas. Nah, di situ unsur tersebut yang akan menimbulkan adrenalin meningkat sehingga kortisol pun akan meningkat. Jadi tidak disarankan. Kenapa? Lalu tenis lapang pun pasti kan kalau usia lanjut kualitas tubuh akan menurun ya kalau tidak dijaga. Seperti halnya tadi yang sakit lutut. Nah, kalau latihan tenis lapang itu dominan pasti akan terjadi resiko permasalahan di lutut itu akan tinggi, beresiko tinggi, gitu, sehingga tidak disarankan. Untuk bersepeda, nah ini kalau bersepedanya tracknya misalkan landai untuk usia-usia senior ya, mohon maaf untuk usia senior, misalnya tracknya landai itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tracknya ini menaiki gunung, menuruni lembah, lautan gitu, wah itu, nah itu tidak disarankan gitu. Jangan gitu, kalau naik ke Gunung Ciremai gitu naik sepeda, orang jalan aja Bapak ribu, ini apalagi naik sepeda ya gitu. Jadi pilihlah trek-trek yang sesuai dengan usia atau dengan kemampuan. Prakteknya di perkotaan masih oke lah Pak. Tapi kalau udah ke desa, apalagi provinsi ya provinsi gitu, jangan Bapak. Jadi cukup di trek-trek yang gitu, trek-trek yang landai. Ya, menambahkan untuk Pak Firdaus Riza, jadi gini, kalau kita bicara tentang batasan usia ya, yang namanya ciri kehidupan kan gerak ya. Jadi memang selagi kita masih bergerak, masih bisa untuk bergerak, berarti ya kita masih diperbolehkan untuk melakukan olahraga gitu kan. Kalau kita ibaratkan gini, usia dengan kondisi tubuh kita ya. Usia semakin meningkat, tapi kondisi tubuh kita menurun ya. Jadi kita itu harus tahu kayak kalau kita ibaratkan kayak matahari terbit, terang ke atas lalu terbenam. Itulah kondisi fisiologis kita ya dengan bertambahnya usia gitu kan. Dari mulai remaja gitu kan matahari terbit gitu kan, usia kerja itu lagi mentereng-menterengnya gitu kan ya. Lalu kalau udah usia dewasa akhir menuju ke usia lansia gitu, itu udah mulai menurun lagi dari fungsional fisiologisnya. Jadi kita harus itu merupakan warning buat kita berjaga-jaga bahwa perlu untuk melakukan olahraga perlu melakukan olahraga sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Untuk selanjutnya ada yang raise hand. Ya. Mana raise hand? Nggak ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kang Ilyas. Mana tadi? Ini Mbak Intan Imastuti nanya lagi. Ya, mungkin di sini bagaimana cara menghitung heart rate maksimal. Jadi yang tadi ya 220 dikurangi usia itu merupakan heart rate maksimal. Jadi kalau usianya 20
berarti heart rate maksimalnya 200 ya, itu kan. Ya gitu, cara menghitung optimal atau heart rate-nya. Oke, next ya. Ada durasi minimal untuk pemanasan. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Penny Linting. Apakah ada durasi minimal untuk pemanasan dan pendinginan? Apakah tergantung lamanya olahraga inti? Nah, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Tapi yang sebenarnya saya setuju dengan tergantung lamanya olahraga inti. Kemarin saya baca dari ACSM bahwa dianjurkan melakukan pemanasan itu 5 sampai 10 menit. Tapi kalau cooling down-nya itu 3 sampai 5 menit untuk relaksasi. Dengan catatan itu tergantung dari olahraga inti, seberapa banyak kita melakukannya gitu kan. Jadi apabila latihannya lebih intensnya mungkin lebih mendekati 80%, ya maka untuk pemanasannya pun harus lebih lama lagi, terutama untuk pemanasan yang statisnya ya, pergerakan statisnya itu harus lebih lama. Jadi biar stretch ototnya lebih kena lagi gitu kan. Terus dan kita perlu ingat bahwa untuk melakukan gerakan pemanasan atau pendinginan itu nggak boleh over stretch ya, kelebihan, karena itu bisa merusak komponen-komponen dalam ototnya sendiri. Jadi cirinya ketika kita sedang pemanasan, apabila sudah merasakan sakit sedikit sebenarnya kayak gini tarik, tapi udah merasakan sakit ya tahan, baru dihitung gitu ya. Jadi jangan sampai dikagetin kayak gitu. Takutnya ada over stretch gitu ya. Selanjutnya Kang Ilyas. Lalu dari Bapak Heri Prasetyo ya, Mas Ilyas dan Mbak Ulan, untuk usia 58 tahun jenis olahraga apa yang cocok untuk Oke. Jadi olahraga apa sih yang cocok untuk usia 58 tahun? Jadi eh, olahraga yang sedang ya, olahraga kesehatan Bapak usianya, yang mudah. Olahraga yang mudah, olahraga yang murah, olahraga yang menggembirakan. Balik lagi, olahraga sesuai dengan passion Bapak tuh seperti apa? Jangan sampai seperti ini. Bapak tidak suka bersepeda karena sekarang lagi booming sepeda ya, Bapak bersepeda gitu. Kalau misalkan sepedanya sudah ada, tidak jadi masalah Pak. Kalau misalkan sepedanya tidak ada, lalu memaksakan membeli sepeda, apalagi misalkan pembelinya itu apa? Nyicil gitu ya, kan itu jadi beban pikiran Pak ya. Makin stres gitu dalam melaksanakan olahraganya juga. Aduh ini belum lunas gitu. Jadi olahraganya sesuai dengan passion, olahraga yang gerakannya mudah, misalkan untuk olahraga bukan lansia senior ya, untuk Bapak yang usianya di atas 50 tahun, itu hindari olahraga yang biometri atau ada tekan ya, karena akan berdampak pada persendian. Misalkan berjalan, atau berjalan cepat, itu direkomendasikan. Nah untuk misalkan jogging nih, biasa saya tidak merekomendasikan, karena faktor usia dan faktor resiko terjadinya cedera di bagian persendian itu sangat besar. Bersepeda pun tadi dipilih trek-trek yang kalaupun misalnya bersepeda trek-trek yang landai seperti itu. Yang terpenting Bapak kalau misalkan misalkan aduh kalau olahraga nih saya takut misalkan keluar rumah takut nih misalkan karena lagi pandemi ini bisa dilakukan olahraga di rumah tadi seperti yang diutarakan oleh rekan saya Mbak Wulan itu pilihlah referensi olahraga yang tepat cocok buat usia Bapak seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Neni. Oh bukan ya? Bukan ya? Oh informasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Neni. Lalu Pak Agus Purwanto izin bertanya minimum olahraga yang mesti dilakukan di saat usia memasuki masa pensiun dan dari jenis dan frekuensi hampir sama tadi sudah jadi masuk jawabannya ya. Lalu dari Bapak Budiman, mengapa jarak kita dengan orang lain saat olahraga seperti jalan kaki, lari, atau bersepeda dianjurkan semakin tinggi intensitasnya, semakin jauh jaraknya.
Oh, semakin ya, betul. Nah, itu sudah hukum fisika ya, Pak, jadi semakin tinggi intensitas, semakin jauh jaraknya. Betul Pak, kalau misalkan seperti nah olahraga pun tadi tujuannya. Misalkan hari ini bersepeda jangan sampai Bapak berolahraga bersepeda misalkan semakin mengayuh gitu tanpa tujuan. Tahu-tahu misalkan start dari Bandung pas udah sadar-sadar di Pangandaran gitu Pak. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tetapkan tujuannya. Oh saya bersepeda hari ini 15 kilometer misalkan atau 10 kilometer misalkan. Di situ jaraknya. Jadi nanti dari jarak tersebut misalkan 10 kilometer kita atur intensitasnya. Intensitasnya itu tadi kembali lagi 65% sampai 80%. Dilihatnya dari denyut nadi. Karena semakin tinggi beban yang diberikan, semakin beban yang dilakukan, itu akan meningkatkan intensitas. Jadi denyut nadi itu akan tergantung dari beban yang dilakukan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari tadi Kang Ilyas, selain intensitas ya ternyata yang mempengaruhi jarak dan kecepatan itu ini apa angin ya biasanya ini kan lagi COVID nih Kang Ilyas. Jadi kemarin saya lihat-lihat di webinarnya ada dari dokter gitu ini mengatakan bahwa apabila kita diem itu kalau kita bersin sekitar 1,5 meter kalau nggak salah ya. Jadi apabila kita bersin aja 1,5 meter. Bayangin kalau angin si dropletnya itu ke bawah angin gitu ya saat kita lagi kenceng kayak hujan gitu. Kayak lagi hujan gitu ya kalau kita kenceng kan semakin nyamber gitu ya. Nah, itu sama aja kayak droplet gitu ya. Jadi semakin jauh jangkauan terkena si dropletnya itu. Jadi ya memang dengan apabila melakukan olahraga dengan high intensity, maka ya jaga jaraknya pun harus lebih jauh karena percepatannya itu cepat sekali untuk ngempirin kitanya itu. Tapi ya memang balik lagi bahwa ya high intensity tidak disarankan untuk kita yang tujuan olahraganya untuk kesehatan ya. Karena kita kan bukan olahraga kompetitif ya tanpa prestasi puncak prestasi gitu. Ya, begitu ya Pak Budi. Selanjutnya, nah ini pertanyaan dari Bu Nur Septiani Fauzia. Bila kita sudah olahraga di pagi hari selama 15 menit, di sore hari masih boleh olahraga lagi, ada pengaruh tidak kalau berlebihan olahraganya? Nah, kalau kita bicara ada pengaruh atau tidak dalam berolahraganya, itu balik lagi yang tadi saya jelaskan tentang latihan yang berlebihan ya, itu memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, di sini kalau kita pagi sore berarti ini sesi ya Kang Ilyas ya, sesi latihan ya, sesi pagi, sesi sore. Tapi latihannya selama paginya 15 menit. Nah, kalau bisa kalau ini boleh saja sebenarnya, tapi kalau bisa sorenya pun ya 15 menitan lagi. Jadi jangan paginya 15 menit itu hanya untuk pemanasan gitu ya. Intinya di sore hari itu tidak direkomendasikan ya sebenarnya. Balik lagi untuk kita yang memiliki tujuan olahraga kesehatan. Tapi kalau kita melihat ada dari kalangan atlet gitu ya, latihannya kan bisa saja satu hari itu 3 sesi ya, pagi, siang, sore. Nah itu sebenarnya sudah diprogramkan oleh pelatihnya gitu kan, udah ada ancang-ancangnya seperti apa. Tapi kalau untuk kita untuk olahraga kesehatan, ya kalau bisa sih pilihlah satu sesi ya. Kalau mau pagi ya pagi, kalau mau sore sore dengan waktunya disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Asal dilakukannya dengan baik dan benar. Dengan memperhitungkan waktu istirahat ya sebenarnya. Waktu istirahat juga penting untuk diperhatikan karena itu akan mempengaruhi denyut nadinya ya. Jadi bobot dari latihan itu sendiri gitu. Kang Ilyas ada tambahan? Oke, cukup. Selanjutnya. Dari Bapak Madiman ya, olah apa sajakah yang olahraga apa sajakah yang direkomendasikan di masa pandemi? Yang dijelaskan tadi sifatnya adalah dilakukan perorangan, yaitu senam, aerobik, jalan jogging. Bagaimana dengan olahraga yang lain seperti badminton dan tenis? Apakah tidak diperbolehkan? Mohon penjelasan. Balik lagi, tadi tergantung dari passion atau
minat cabang olahraga yang akan dilakukan. Apabila misalkan badminton ataupun tenis, apabila misalkan tidak ada unsur kompetitif, itu silakan saja. Kembali lagi yang tahu kualitas atau kemampuan tubuh seseorang kan orang tersebut gitu, sehingga dapat memilih gitu, "Oh saya cocok nggak di sini dengan kemampuan tubuh saya saat ini seperti ini," gitu. Sehingga harapannya kan ketika kita berolahraga, manfaat olahraga itu yang akan kita dapatkan gitu, sehatnya itu, tujuannya kan untuk sehat. Nah kalau misalkan olahraga ada cabang olahraga dengan faktor resiko tinggi cedera untuk usia tertentu, lebih baik dihindari. Jadi pilih cabang olahraga yang sesuai dan aman untuk diri kita masing-masing. Ya, tambahan ya Kang Ilyas ya, untuk pertanyaan dari Pak Madiman, dari awal kan memang kita menjelaskan olahraga-olahraga yang bersifatnya virtual atau di rumah aja, seperti badminton dan tenis gitu ya. Kita lihat lagi di sini mungkin efek dari faktor sosialnya gitu Kang Ilyas ya, kalau di masa pandemi ini. Untuk olahraganya sih nggak masalah ya, bentuknya maksudnya kalau pengen badminton asal untuk senang-senang gitu ya, asal jangan berlebihan, itu nggak apa-apa. Tapi yang di sini yang ditakutkan adalah dari faktor sosialnya. Jadi ketika badminton, ketika tenis meja, berkumpulnya itu yang ditakutkan ya. Jadi eh, tidak melakukan protokol kesehatan gitu ya, tidak social distancing. Karena kan kalau habis olahraga nih biasanya pada ngobrol gitu ya, bebarengan ya, bercanda apa segala macam gitu ya. Iya, itu yang dikhawatirkan. Makanya memang dalam masa pandemi ini yang disarankan oleh kita ya lebih baik olahraga di rumah gitu ya. Olahraga di rumah atau kalau mau jalan atau jogging atau bersepeda juga carilah tempat yang sepi gitu ya, tempat yang nyaman dan aman. Itu Pak Madiman. Apakah ada yang raise hand? Kita lihat dulu. Ada? Oh ini Pak Mundi silahkan di-unmute terlebih dahulu, Pak. Pak Mundi. Yang raise hand Pak Mundi bisa di-unmute. Oke, kita lanjut ke Q&A ya. Oh iya, ini ada form feedback kegiatan sharing is caring. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk mengisinya ya, sambil mengisi. Selanjutnya pertanyaan dari ini Mbak Indri Kusuma Dharma dari Semarang. Kayaknya ini pegawai ya Mbak Indri ya. Ya, halo Kak Ilyas dan Kak Ulan, mau nanya, kalau ingin lari rutin setiap hari pada kondisi COVID ini kan larinya selalu outdoor. Apakah sebaiknya di pagi hari sebelum polusi menyebar atau di sore malam hari setelah pulang kerja untuk kondisi karyawan yang WFO, work from office ya. Ya, ya. Untuk Kak Indri, apabila ingin melakukan latihan yang rutin ya gitu kan dengan menggunakan sarana outdoor gitu ya di luar, ya memang disarankan di pagi hari ya Kang Ilyas ya, karena di pagi hari udaranya masih segar gitu. Terus untuk polusinya pun belum terlalu banyak ya gitu kan. Kalau bisa sih di bawah jam 8 gitu, karena di jalanan pun biasanya masih sepi ya jam 6 atau jam 7. Nah, tapi kita balikan lagi ke Mbak Indri, bisanya pagi kah, sore kah, atau malam ya? Malam mungkin malamnya jangan terlalu malam nanti. Kita balikan lagi, yang penting olahraga tersebut dilakukan ya, dilakukan. Jadi mau pagi, sore atau malam, yang penting dilakukan. Tapi memang saya merekomendasikan olahraganya di pagi hari. Jadi biar apalagi kalau olahraganya bersifat olahraga kesehatan ya yang bisa menumbuhkan hormon endorfin gitu ya. Nah, itu bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas selanjutnya gitu ya. Dia apabila diawali dengan berolahraga atau dengan stretching itu bisa mempengaruhi aktivitas kita dalam satu hari tersebut ya. Itu mungkin Kang Ilyas. Ada tambahan? Hanya tadi olahraga yang dilakukan ya, cara teratur, terukur dan terencana. Itu tambahannya buat Pak Indri. Jadi pemilihannya pun
ketika latihan mau berlari nih di outdoor, pilih tempat atau sarana berlatih yang faktor resikonya itu minim misalkan atau tidak banyak orang gitu, sehingga Mbak Indri dengan nyaman melakukan aktivitas berlatihnya gitu. Karena kalau misalkan, orangnya banyak gitu ya, Mbak Indri kan pasti tidak nyaman juga kalau misalkan olahraga, di tempat ini itu banyak orang gitu, sehingga pilih tempat yang nyaman juga untuk Mbak Indri. Untuk waktunya tadi sesuaikan dengan kondisi, yang penting tadi teratur, terukur, dan terencana, gitu Mbak Indri. Next, pertanyaan dari Pak Musli ya. Selamat pagi Mas Ilyas dan Mbak Wulan. Apa kelebihan dan kekurangan berolahraga sepeda di lapangan menurut dengan sepeda statis yang notabene dalam sepeda statis juga ada data waktu dan jarak tempuh mana yang lebih baik di antara keduanya? Baik, saya coba bantu jawab. Jadi kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi antara sepeda statis dan sepeda manual gitu yang bisa yang berjalan gitu. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing alat, tapi manfaatnya sama untuk bersepeda di sepeda statis maupun di sepeda, yang manual gitu, sama-sama ada manfaat untuk kesehatan. Kekurangannya dari sepeda statis mungkin tidak bisa bergerak gitu ya, jadi hanya diam saja di situ walaupun jarak udah misalkan berapa menit gitu, tetap di situ. Kalau yang misalkan sepeda yang, normal, manual itu bisa berpindah tempat. Nah, untuk orang yang, eee, cenderung bosan di tempat gitu ya, ya introvert gitu misalkan, aduh kalau di jalan, olahraga di sepeda statis baru 10 menit udah malas, udah bosen gitu. Nah, disarankan untuk sepeda yang bisa berpindah tempat gitu, bisa manual gitu. Karena ketika, eee, bersepeda berpindah tempat itu kan ada faktor psikologis juga yang berperan gitu, melihat pemandangan gitu. Kalau misalkan di sepeda statis, ya pemandangannya itu saja. Tetapi untuk sepeda statis itu untuk, sepeda yang manual ya, ya faktor ya manual ya, itu sepeda biasa itu faktor resikonya tadi sudah diutarakan, yang penting agak jaga jarak juga. Kalau di sepeda statis kan mungkin kalau yang punya di rumah, ya di rumah aja gitu ya, gitu. Tambahannya mungkin dari Mbak Wulan? Iya, mungkin di sini, eee, perbedaannya ya kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kenyamanan, balik lagi ke Pak Muslih gitu kan, nyamannya, terukurnya dapat ya, Kang Ilyas ya, terukurnya dapat. Kecepatannya udah berlebihan nih, umpamanya udah RPM-nya berapa, bisa diturunin lagi gitu kan. Nah, kelebihannya sudah selesai ya untuk, pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau raise hand atau Halo, Teh Ulan, Kang Ilyas. Terdengarkah suaranya? Halo? melakukan pola hidup yang sehat ya, eee, cepat melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru gitu kan, karena ini kebiasaan baru ya, jadi saya harapkan lebih cepat lagi untuk beradaptasi ya gitu ya. Ya, saya kembalikan ke Teh Ami. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau memang tadi sempat terputus karena ada kendala sinyal juga sepertinya dan kendala audio juga, jadi beberapa kali memang sempat kecil volumenya, kita mohon maaf untuk itu. Baiklah, closing statement tadi udah atau belum ya? Soalnya di pusat Teh Ami, sinyalnya itu. saya ada sedikit pantun, tapi sebelum pantun mau ngirim video mau muterin video dulu nih. Oke, boleh, boleh. Boleh? Silakan. Ya.
Iya, pantunnya adalah hari Minggu jalan-jalan ke Wonogiri. Pulangnya sambil melayu. Kalau ingin seperti di video sebelah kiri, olahraga yuk. Oke, kami dari Yakes Fitness Center Jawa Barat mengucapkan terima kasih. Salam sehat tanpa obat. Mangga Teh Ami. Oke, terima kasih Wulan. Ya, olahraga yuk biar jadi gambar yang di kiri ya. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Sampai ketemu lagi di webinar hari Kamis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.